Oke, kita balik lagi di sesi yang kedua ya, masih sama Sam dan juga Deo di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Ya, jadi kita sudah ngobrol tadi ya sekitar 20 menitan di sesi yang pertama ya. Banyak yang kita obrolin bareng Sam sama Deo terkait pandemi. Jadi mungkin yang baru dengerin kita di Askara Radio Streaming, dengerin live hari ini, tenang aja, karena kalian bisa menyusul atau bisa nonton siaran ulangnya secara visual. Itu akan aku upload di YouTube kita, di YouTube di Seples Media itu. Untuk sesi pertama akan diupload pada tanggal 7 bulan Juni jam 6 sore. Dan nanti sesi yang kedua, atau yang sekarang kita mau obrolin, juga direkam dan akan aku tayangin nanti tanggal 14. Jamnya sama jam 6 sore. Jadi buat kalian yang ketinggalan atau pengen lihat versi visualnya di studio kita, kalian bisa mampir ke channel di Seples Media. Dan tentu saja kita masih buka chatboxnya selama kita masih live ya, jam 9 sampai jam 10 nanti kita masih belum selesai. Jadi chatbox masih dibuka, silakan kalian tulis-tulis di chatbox apa yang pingin kalian tanyain, atau kalian pingin sapa mungkin apa aja, silakan tulis di chatbox kita. Itu ada di chatboxnya, ada di www.ttr.org atau di chatbox kita yang ada di Askara Radio Streaming di aplikasinya. Ya, kita mulai aja langsung ya ke sesi yang kedua. Oke, jadi sesi yang kedua ini dibuka dengan satu pertanyaan nih. Rumor yang aku dengar itu kalian terlibat juga pelayanan di gereja dan di sekolah. Nah, ceritain dong kalian itu pelayanannya seperti apa dan mungkin kalian bertanggung jawab di bidang apa dan biasanya ngapain nih? Dari Sam dulu boleh? Oke. Kalau aku pelayanannya di bidang musik. Dan bertanggung jawabnya juga pasti di bidang musik. Oke. Jadi puji Tuhan, Tuhan kasih aku kesempatan buat pelayanan. Tuhan juga kasih talenta yang luar biasa. Bisa memainkan musik, bisa main keyboard, bisa main gitar, bass, juga drum. Jadi pelayanannya sekitar situ. Sekitar situ ya? Iya. Bermusik ya? Iya, betul. Oke. Tapi lebih sering main instrumen apa nih? Kalau lebih seringnya main bass. Oh, oke. Karena basicnya aku seorang basis. Oke, tapi paling nggak semuanya juga tahu ya, tapi basicnya di basis. Ya, Oke. betul. Sebagai basis. Kalau Dio? Kalau aku ininya di daerah musik juga sama singer. Musik sama singer? Iya. Oke. Kalau aku musik bisanya bass, gitar, sama drum. Bass, gitar, sama drum? Iya. Oke, kalau biasanya lebih sering main singers atau main musik? Main musik sih biasanya, main bass juga. Main bass juga? Iya. Oh, berarti ganti-gantian nih kalian? Iya. Oke, jadi sesama basis ya yang ada di ruangan ini. Oke, nah itu kalau di gereja nih. Kalau misalkan di sekolah ada juga nggak kayak kalian bisa pelayanan gitu? Ada sih. Kalau di aku di sekolahku tuh namanya ada PSN. PSN ya, apa itu? Persatuan Siswa Nasrani gitu. Oh, oke. Jadi kalau tiap Jumat yang lain kan pergi tuh keluar. Iya, sholat Jumat ya. Betul. Jadi kita ada di satu ruang kelas gitu. Yang dari kelas 10 sampai kelas 12 ya hari Jumat itu ikut di situ. Puji Tuhan seringnya di situ main gitar. Jadi kayak WL-nya kan gurunya gitu ya. Jadi aku bantuin gurunya main gitar gitu. Oke. Kalau Dio? Kalau aku kan di Manual Sekolah Kristen ya. Iya. Jadi aku ikut dalam tim pelayan. Biasanya tiap hari Jumat ada ibadah raya dari SD sampai SMA. Oh iya, betul. Itu kadang aku ditugaskan main bass, kadang juga jadi singer. Kalau nggak bass main jadi singer sih. Iya. Oke, ya. Kayaknya kalau di Manual aku juga pernah sempat melayani di sana. Di hari Jumat itu di aula atas kan ya? Iya. Ya, di aula atas itu gede banget, jadi ada dari SD sampai SMA semua ada di sana. Kayaknya pernah sempat beberapa kali, cuman kita pasti nggak ketemu Sam karena itu kayaknya belum pandemi. Oh iya. Jadi pernah sempat melayani di sana. Biasanya kan juga ada dari gereja-gereja kan, iya, yang melayani di sana atau dari lembaga mana gitu. Nah, aku sempat juga 2-3 kali kayaknya pelayanan di sana. Dan kita kayaknya juga pernah TWR juga kebagian untuk pelayanan di sana. Di mana? Di Immanuel. Kayaknya juga pernah dulu waktu tahun 2000 berapa ya tuh, 18 mungkin kayaknya. Itu masih zaman saya sampai di sana itu. Iya, kayaknya pernah ya. Iya, pernah. Pernah. Beberapa kali. Oke, jadi kalian cukup aktif juga ya di pelayanan, puji Tuhan. Selain sibuk di sekolah, tapi nggak lupa soal pelayanan juga. Nah,
pastinya kalau ngomongin pelayanan, kegiatan pribadi dan juga sekolah atau kegiatan main, nah itu kalau misalkan dibagi-bagi itu kan, wah ini kayaknya banyak banget nih. Nah, gimana sih kalian nyiapin waktunya? Terutama kalau misalkan pelayanan pasti nggak langsung hari Minggu datang pelayanan, pasti ada latihan dong gitu, atau fellowship antar pelayan mungkin juga ada mungkin gitu. Nah itu kalian ngaturnya gimana tuh? Mungkin Deo dulu deh. Kalau aku, ini ngomongnya sebelum pandemi atau sudah pandemi? Yang biasanya aja yang sekarang. biasanya. Kalau biasanya aku pelayanannya di gereja itu di ibadah remaja ya. Jadi aku kadang ditugasi buat kalau nggak kacon ya pas. Oke. Itu kadang biasanya ibadahnya mulai jam 5, jadi kita datangnya jam 4 buat latihan dulu gitu. Oke. Ya, kira-kira kayak gitu. Oke, kalau dari Sam? Sama sih, kalau aku bagi waktunya itu karena dulu kan remajanya masih gabung ya hari Sabtu, karena sekarang udah dipindah hari Jumat, jadinya kayak oh ya aku perlu mengosongkan waktu di hari Jumat jam 4 sore, hari Sabtu jam 3 sore. Kalau Minggu udah pagi udah pasti kosong. Maksudnya udah pasti nggak bisa diganggu gitu. Jadi mengosongkan waktunya, membagi waktunya di situ. Berarti sudah menempatkan istilahnya slot gitu ya? Iya, betul. Hari Minggu nggak bisa diganggu, hari ini ada latihan nggak bisa diganggu, dan pasti itu di ini nggak sih? Apa namanya? Di luar jam sekolah juga kan? Iya. Di luar jam kesibukan juga. Tapi kan sekolah juga harus belajar, ngerjain tugas ya kan malamnya gitu. Tapi intinya ada ya waktu memang disediakan khusus untuk persiapan ataupun pelayanan, pasti ada ya? Pasti ada. Oke. Keteteran nggak tapi kalian? Kalau aku enggak sih. Enggak. Kalau Sam? Enggak juga. Enggak juga. Oke, berarti semua masih bisa dibagi dengan baik lah ya. Iya. Oke, nah menurut kalian nih, ini pertanyaan kayaknya agak dalam nih. Kenapa sih kalian atau kita itu harus terlibat dalam pelayanan? Itu dulu deh. Kalau menurut aku sih sebenarnya pelayanan itu nggak harus di gereja ya. Karena kita melakukan semuanya pun itu juga bentuk kita melayani. Betul. Cuma tergantung dari motivasi kita aja, atau pengennya kita tuh apa. Kalau sorry ya, karena aku nggak tahu banyak hal tentang pelayanan, jadi aku nggak berani ngomong banyak. Oke. Jadi kenapa kita harus terlibat dalam pelayanan? Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena Dia yang udah ciptain kita, Dia yang udah menemani kita sampai sekarang ini, dan selalu menyertai kita kan ya. Dia itu adalah Allah yang Immanuel. Jadi kita harus membangun relasi kita juga dengan Dia gitu. Jadi jangan sampai hubungan kita sama Tuhan itu kendor. Oke, gitu. Jadi pelayanan itu kalau menurut Sam sebagai wujud karena Tuhan itu sudah baik sama kita, ya kita melakukan pelayanan gitu ya. Iya, betul banget. Itu ada ayatnya kayaknya, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita, jadi kita jadi gitu juga. Oke. Kalau dari Deo? Kalau aku sendiri hampir sama. Sebenarnya aku ikut pelayanan dulu iseng-iseng sih ya. Iseng-iseng? Iya, iseng-iseng. Jadi kayak tiba-tiba ditugasin apa dulu ya? Ditugasin jadi singer sama bass tuh juga tiba-tiba gitu. Jadi aku awalnya ikut pelayanan tuh cuma iseng-iseng. Cuma makin kesini makin kayak dikuatkan juga sama kakak-kakak rohani sama teman-teman gitu kan. Jadi mikirnya hampir sama. Pelayanan menurut aku itu bentuk rasa syukur ya. Bentuk rasa syukur karena tiap hari Tuhan udah ngasih yang terbaik buat aku. Jadi dari aku sendiri juga harus ngasih yang terbaik buat Tuhan gitu. Oke. Kalau Sam mirip-mirip berarti ya, karena Tuhan udah kasih yang terbaik, ya Sam juga kasih yang terbaik. Oke, nah ini ada pertanyaan berikutnya nih. Nah, gimana sih pandangan kalian soal mungkin ya ada teman-teman yang bisa jadi mereka tidak punya talenta atau karunia yang katakanlah pelayanan tapi di depan panggung, kayak bermusik itu kan biasanya depan panggung. Singers pasti depan panggung, nggak mungkin dari belakang kan. Gitu. Kecuali kalau kalian lagi bikin flash mob ya dari belakang bisa gitu ya. Tapi gimana sih menurut kalian pandangannya tentang mungkin teman-teman ada yang nggak punya talenta untuk pelayanan tapi yang di depan depan panggung? Nggak usah khawatir sih. Nggak usah khawatir. Jadi meskipun kalian mau di depan panggung atau dimanapun juga, kalian bisa tetap melayani dengan apapun yang kalian punya, apapun yang kalian bisa lakukan.
Pokoknya kalian harus punya satu tujuan yang tetap gitu. Tujuannya adalah menyenangkan hati Tuhan. Jangan menyenangkan diri sendiri. Kalau menyenangkan diri sendiri, kamu berarti mencuri kemuliaan Tuhan gitu. Itu motivasinya gitu ya, jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Iya, betul banget. Kalau Deo? Kalau aku ya sama ya. Dulu kan aku nggak punya bakat apa-apa juga hitungannya. Yap. Terus makin kesini juga makin kalau emang ada kita apa ya kayak minat buat melayani dalam bidang apapun gitu, nggak harus di depan panggung, kayak kita di belakang panggung kayak nerima tamu terus mengedarkan kantong persembahan itu juga udah pelayanan gitu. Yang penting ya dari hati ya. Oke, pelayanan itu berarti memang dari hati ya, apapun posisinya, dimanapun posisinya, kalau dari hati pasti berkenan sama Tuhan ya. Bukan berarti depan panggung lebih tinggi atau enggak gitu ya. Kalau depan panggung tapi motivasinya salah itu tadi ya, Tuhan nggak berkenan gitu kan. Oke. Jadi kalian punya prinsip yang bagus ya dalam pelayanan, dan kalian sudah menyempatkan waktu itu sudah bagus banget, karena biasanya memang anak-anak seusia kalian itu pasti rentan banget dengan aku mau main keluar, mau main sama teman. Nah, akhirnya pelayanan jadi terganggu atau bahkan nggak ikut pelayanan, lebih memilih untuk join sama teman, main di luar dan segala macam. Nah, ini sekarang kita ke chatbox nih ya. Seperti yang aku udah bilang tadi, ada lumayan banyak. Pertama dari Yuliano nih. Kak Sam dan Kak Deo, menurut kakak ini lebih susah mana antara menghadapi ujian sekolah apa ujian iman? Gimana? Honestly ya, kalau aku lebih susah ujian iman sih. Iya, oke. Karena apa ya? Mempertahankan iman itu nggak, menurut aku ya, menurut aku personally itu nggak mudah, karena tergantung orangnya juga masing-masing dan juga tergantung lingkungannya. Betul. Di mana dia berada, terus kayak lingkungannya semacam apa. Kalau dia nggak bisa mengontrol dirinya sendiri, dia akan terseret sama lingkungan tersebut gitu. Jadi kalau ujian iman tuh udah apa ya? Menurut aku itu lebih sulit daripada ujian sekolah gitu. Oke. Kalau menurut Deo? Ya udah pasti ujian iman ya. Karena ujian sekolah kan cuma setahun sekali gitu. Ujian iman itu kan tiap hari gitu. Seumur hidup ya. Tiap hari sampai kita meninggal. Jadi ya lebih sulit ujian iman lah pasti. Oke, kalau ujian iman menurutku sih, ini aku jawab juga nih ya. Ujian iman itu memang lebih sulit karena bisa dibilang kalau ujian sekolah kan kelihatan ya. Iya. Soalnya bisa dipelajari gitu, materinya ada. Kalaupun nggak ada kita bisa cari di internet kalau nggak dapat. Bisa pelajari. Tapi kalau ujian iman itu kan datang tidak terduga dan nggak nampak gitu loh, nggak kelihatan karena namanya juga ujian iman, jadi nggak kelihatan. Karena iman itu kan memang nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan kan, bisa itu timbul dari hati kita. Jadi memang ujian iman itu memang lebih sulit ya, karena benar kata dia tadi seumur hidup ya sampai mati. Ujiannya selesai kalau kita mati kan. Dan hasil ujiannya gimana ya nanti waktu kita menghadap. Hasil ujiannya seperti itu. Oke. Itu jawaban dari kita nih ya, dari untuk siapa tadi yang tanya? Yuliano, untuk Kak Yuliano. Berikutnya nih ada Fajrin Hidup. Kakak dari 1 sampai 100 berapa paham sama materi sekolah? 1 sampai 100. 1 sampai 100. Berapa? Ini kalau ngomongin materi sekolah dari kelas 10 sampai kelas 12 atau gimana nih? Iya deh, boleh dari kelas gitu ya? Kelas 12 aja deh. Kelas 12. Ya. Gimana? Jujur li ya, kalau dari angka 1 sampai 100 mungkin cuma 20 doang. Aku paham materi cuma 20 doang. 20. Oke. Kalau Dio? Sama lah. 20 juga. Karena ya emang nggak ngerti sama sekali. Emang paling susah apa biasanya? Kalau aku apa ya? Pelajaran IPA apa? sih, kimia ya. Wah, kimia. Oke, kimia itu biasanya reaksi kimia. Ini reaksi kimia. Sorry, apa namanya? Kimia ini dicampur ini terus tambah-tambahan gitu kan. Oke, masih inget dikit-dikit. Kalau Sam? Ya sama sih. Kalau aku kesulitannya matematika udah pasti sulit ya. Mas, terus fisika sama kimia juga. Atom-atom tuh apalah. Iya. Proton, neutron itu susah banget. Iya, betul. Dan setahuku kalau ngomongin pelajaran matematikanya anak IT itu kayaknya biasanya beda sama yang lain. Ada istilahnya matematika diskrit. Nah, itu matematika diskrit itu
bikin otak pecah itu memang. Iya. Matematika diskrit itu beda sama kayak matematika yang umum dipelajari sama anak SMA atau SMK tapi jurusan selain IT. Iya. Itu matematika diskrit. Nah, kalian mesti ingat tuh matematika diskrit kalau kalian mungkin dengerin dan mau masuk pelajaran masuk jurusan yang ada kaitannya sama jaringan atau IT ataupun programming, ada matematika diskrit. Hati-hati. Nah, ini ada Yuliano lagi yang tanya nih. Oh enggak, dia ini kirim lagi. Pasti pahamnya 1, 2, 4 kelihatan banget mereka berdua smart. Berarti 124 katanya kayak Yuliano kalian. 124. Dari 1 sampai 100 124 katanya. Oke. Kemudian kita berlanjut ke Mama Meme nih yang tanya. Kalian kan muda, ganteng, bisa main musik, aktif pelayanan, pinter, main basket, idola cewek banget kan. Nah, di sekolah gimana sih? Idola cewek banget kan di sekolah, tipe-tipe banget gitu. Nah, gimana nih sama kalian? Apakah kalian seperti itu? Seperti dibilang Mama Meme tadi? Enggak juga. Enggak juga. Beneran? Iya beneran. Saya nggak merasa begitu. Oke. Karena mungkin lama nggak sekolah ya. Iya. Lama sih. Nggak pernah manggung juga di sekolah. Lebih banyak offline ya. Iya. Oke. Nah ini juga dari Fajrin Hidup lagi yang rupanya dia balas juga melampaui batas dari 1 sampai 100, 124, berarti kalian melampaui batas. Oke, tapi kenapa kalian sebutnya 20 tadi? Karena emang bener-bener gak paham sih. Oke. Bener ini, jujur banget ini. Bener-bener gak paham ya? Iya. Oke, karena memang sulit ya. Udah sulit ditambah online, tambah sulit. Nah, bener banget. Ketemu aja sulit, apalagi online. Iya. Oke, setuju banget. Nah, kita ngomongin planning ke depan nih. Kalau Deo planningnya apa ke depan? Oke, kalau aku planningnya lanjut kuliah. Oke. Aku kuliahnya di Bali, di Stikom. Hari Kamis besok berangkat. Oh, Kamis besok? Iya. Berarti ini minggu terakhir di Batu ya. Ambil jurusan apa? Teknologi informasi. Nah, ketemu matematika diskrit. Beda ini matematikanya. Oke, terus? Ya kuliah di situ, nanti kalau Tuhan izinkan balik ke sini lagi ya balik ke sini lagi. Kalau Tuhan suruhnya di Bali ya di Bali. Berarti udah fix keterima ya? Iya, sudah. Berarti pindah? Iya, pindah. Oke. Di Bali, di daerah mana kalau boleh tahu? Denpasar, Stikom Denpasar ya. Oke. Pertama masuk lagi. Semester awalnya dimulai kapan berarti? Agustus, September sih. Kalau nggak Agustus, September. Oke, biasanya Agustus ya. Akhir Agustus biasanya. Iya, minggu-minggu ke-3 ke-4 bulan Agustus itu udah mulai tahun ajaran baru. Offline berarti ya? Itu belum tahu sih. Oke, belum tahu. Iya. Oke, kalau Sam? Kalau aku rencananya ke depan sih pengennya juga kuliah ya. Cuma aku lagi daftar KIP, udah daftar sih sebenarnya. Cuma tinggal tunggu hasilnya aja, dapat atau enggak. Kalau misalkan dapat, jadi bisa langsung daftar gitu, daftar kuliah. Tapi sembari nunggu KIP-nya keluar juga, kemarin puji Tuhan kirim berkat juga buat aku, jadi bisa daftar jalur mandiri di Polinema. Wah, jadi di sana. Oke. Ya. Kalau Polinema kita nanti sama satu ini alma mater. Oh ya? Mau ambil jurusan apa kalau di Polinema? Informatika. Aduh. Matematika lagi deh. Matematika. Aku masih ingat beberapa dosenku di Polinema itu juga. Ya, lumayan lah killernya. Oh ya? Tapi enak kalau ngomongin di Polinema itu dosennya. Kalau di informatika banyak yang masih muda. Oh gitu ya. Banyak dosen-dosen muda jadi seru. Dulu aku bimbingan skripsi. Itu bimbingan skripsi kan harus 2 pembimbing kan. Iya. Satu bimbingan di kampus, satu pembimbing itu bimbingan nggak pernah di kampus. Bimbingannya di kafe pasti. Selalu karena orang masih muda, kadang-kadang bimbingan diajak futsal sama dosen-dosen. Keren jadi, juga ya. Itu di Polinema gitu. Dosennya ada yang kalau misalkan kalian bagian dosen muda, biasanya dapat enak gitu. Aku dulu bagian dosen pembimbingku dosennya masih muda deh. Jadi bimbingan ada diajakin futsal, diajakin ke kafe, dibayarin pasti sama orangnya. Dibayar sama orangnya, terus diajak main futsal bareng sama dosen-dosen. Tapi ya sungkan kan kalau futsal sama dosen. Mau nendang itu nih kena mukanya ntar gimana. Kan jadinya kayak gimana gitu. Itu pengalamanku dulu sih. Cuman itu
kalau misalkan Polina, maka pertama kamu bisa milih nih dosen pembimbingnya. Waktu kamu pilih aja dosen yang paling enak, wes. Dosen pilihan, tapi itu biasanya rebutan. Iya. Nah, satu dosen lagi itu dosen yang memang dikasih. Oh, kamu sama ini. Jadi ada 2, yang satu dikasih, yang satu kamu pilih sendiri. Ditetapkan gitu. Nah, semoga kamu dapat dosen yang enak nanti 4 tahun lagi ya. Teknik informatika kan berarti D4 kan? Iya. Ya, D4 itu berarti sama kayak 1 lah. 4 tahun. Nggak bisa lebih, bisa lebih tapi nggak bisa kurang. Oke. Jadi teknik informatika dan aku alumni teknik informatika. Oke, jadi kita kumpul jadi satu di sini. Dan sepertinya kalian 2-3 tahun lagi mungkin skillnya atau pengetahuannya udah cukup matang lah. Iya. Dalam hal informatika. Kalau ngomongin pekerjaan, tadi kan kuliah. Kalau pekerjaan emang kalian mau milih jurusan itu apakah karena pengen mengejar satu karir tertentu gitu? Aku sih iya. Pengen di pandangan aku sih aku pengen jadi programmer sebenarnya. Oke. Jadi mau ya bikin aplikasi atau enggak. Kalau Tuhan di sini bikin game. Oke. Kalau Sam? Kalau aku sih pandanganku kan melihat pandangannya ke depan gitu ya. Kalau masa depan kan sekarang aja udah banyak teknologi yang semakin canggih. Betul. Gimana mau ke depannya gitu kan. Pasti SDM udah jarang banget dipakai gitu. Pasti pakainya teknologi, semua serba canggih gitu. Jadi aku mau masuk informatika supaya kalau misal pun aku nggak bisa kerja ikut orang, aku bisa menciptakan lapangan kerja sendiri gitu. Okay. Jadi bisa menciptakan aplikasi atau apa juga yang bisa dipakai semua orang. Oke, ini tipikal anak-anak SMK nih, biasanya pemikirannya gitu. Karena aku dari SMK terus informatika, biasanya pola pikirnya gitu. Iya, bener. Ya, harus bisa bikin lapangan kerja sendiri karena emang di SMK ada pelajaran dulu kewirausahaan juga, KWU kan. Kewirausahaan, dan memang memang diharuskan kayak bikin usaha sendiri gitu. Ya itu. Oke, jadi memang kalian dua-duanya pengen bergerak di dunia IT lah ya. Iya. Bergerak di dunia IT. Nah, sedikit bocoran nih karena aku bergerak di dunia IT juga. Kalau ngomongin games, nah itu sepertinya yang dipelajarin cukup banyak ya. Games itu ada banyak disiplin ilmu di dalamnya. Karena di situ desain grafisnya sendiri, animatornya sendiri, dan programmingnya sendiri. Itu biasanya nggak bisa kita stuck, istilahnya stuck developer. Nggak bisa kita stuck developer itu yang kita ngerjain semua sendiri. Jadi selain belajar bikin gamesnya secara teknis, kamu juga harus kuasain teamworknya. Nah, teamworknya itu yang biasanya agak sulit sama orang lain. Karena kecenderungannya developer itu biasanya mereka bisa lah tak kerjain sendiri gitu. Tapi kalau games itu nggak bisa gitu. Pasti banyak orang yang terlibat, karena biasanya orang yang pintar banget di programming tapi dia ngomongin desain, ngomongin 3D animasi itu nggak tahu dia. Itu biasanya begitu. Jadi memang harus menguasai salah satu bidang. Nah, kalau kalau Sam tadi pengen coba membuat lapangan kerja baru, peluangnya banyak. Di Malang itu banyak banget peluangnya, karena dulu waktu aku kuliah itu juga sama. Aku coba bikin usaha sendiri, bikin software house. Kita berlima bikin project keliling dulu, ngajuin proposal ke toko-toko, ke gudang-gudang. Ini aku punya program kayak gini, mau nggak pakai bla 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 bla. Pada saat itu kita juga cukup punya kalau punya nama nggak juga ya, punya klien lah ya, punya beberapa klien yang kita tanganin. Itu zaman aku masih semester 4 kalau nggak salah. Semester 4, semester 5 sempat nanganin beberapa klien. Agak kesulitan juga. Terus rupanya puji Tuhan waktu itu ada dosen yang lihat kita kan, maksudnya lihat usahanya kita. Akhirnya dosen itu mau bantu kita, bantu dalam arti membimbing gitulah. Caranya bikin proposal yang baik gimana, bikin MOU sama orang gimana, lebih hal-hal yang kayak gitu. Karena kebanyakan kalau programmer atau orang yang bergerak di hal teknis, dia hanya tahu ya teknis, cara bikin ini gimana, ini aku tahu cara bikin ini. Tapi ketika dia dihadapkan dengan kayak MOU, dihadapkan dengan kayak perjanjian sama orang, cara ngomong sama orang, terus negosiasi sama orang, itu nggak semuanya bisa. Itu sebenarnya
harus dipelajari juga pada tahap itu. Itu tuh seenggaknya yang aku pelajari waktu aku dulu nyoba bikin usaha itu. Hal teknis itu malah mungkin 30-20%. Sisanya itu ngobrol sama orang. Bagaimana memecahkan masalah orang, kita pecahkan dengan software yang kita buat. Gitu, Nat. Dan itu butuh skill gimana kita bisa menganalisa masalah gitu kan. Jangan bikin sesuatu yang malah bikin ribet gitu. Nah, itu sedikit tips sih, karena aku juga anak informatika, aku punya sedikit pengalaman yang bisa aku bagiin. Dan mungkin di luar ini kalau misalkan kalian mau tanya-tanya ke aku, boleh banget, tapi kayaknya kalian bakalan lebih jago lah 2-3 tahun lagi. Karena aku udah nggak pegang terlalu banyak ya untuk hal programming. Sekarang cuman bikin aplikasi sama website. Kalau dulu waktu kuliah memang banyak banget, sampai bikin apa sih AI gitulah, artificial intelligence segala macam itu pakai matematika diskrit tadi itu, karena aku udah malas berurusan sama matematika diskrit, jadi ya udah ku lepas aja lah itu karena matematika diskrit jujur itu sulit banget. Dulu aku pernah ngerjain kayak tugas nyelesain sebuah perhitungan rumus gitu. Itu dari matematika diskrit ngitung satu rumus itu, kalau kita zaman SMA atau SMK ngitung satu rumus mungkin 15 menit gitu ya. Itu ngitung satu rumus itu 3 jam baru selesai. Satu rumus, satu perhitungan. Wah, gila sih. Itu matematika diskrit, kasih kalian ketemu itu namanya ada discrete Fourier transform, discrete fast forward transform, banyak lah. Itu matematika yang bikin pusing pokoknya. Nanti pasti kalian ketemu lah kayak gitu-gitu. Nah, oke, jadi harapan kalian itu ya bergerak di bidang IT ya. Ya, jadi semoga sukses dengan apa yang diambil. Semoga kalian seneng juga apa yang diambil. Ngambil games juga. Semoga gamesnya nanti waktu mungkin bikin tugas akhir, nggak cuman bikin tugas akhir, tapi gamesnya benar-benar di-upload nih di Play Store atau mungkin di Steam, siapa tahu kan. Di Steam kan juga banyak game-game indie kan. Upload di Steam gamesnya, jadi nggak cuman tugas akhir gitu. Mungkin juga Sam, harapanku juga semoga bisa bikin software house sendiri, siapa tahu ya, nyiptain program sendiri nih. Amin. Gitu. Oke. Jadi terima kasih buat waktunya ya teman-teman pada hari ini, dan seperti biasa kita rekam untuk episode kali ini, sesi yang kedua seperti yang tadi sesi yang pertama. Jadi sesi kedua akan aku tayangin itu pada tanggal 14 Juni jam 6 sore. Jadi buat kalian yang mungkin ketinggalan, silakan tonton videonya tanggal 14 Juni nanti. Dan untuk video yang sesi pertama aku akan upload tanggal 7 jam 6 sore juga. Jadi sama jamnya, cuman beda tanggal gitu aja. Ya, jadi terima kasih Sam dan juga Deo yang sudah menemani kita di ngobrol banyak ya kita hari ini, tentang pelayanan, tentang sekolah, tentang ujian, tentang masa depan nih, soal programming yang rupanya juga kita satu arah lah ya apa yang dulu. Oke. Terima kasih buat waktunya, dan ini mungkin yang pertama tapi bukan yang terakhir, siapa tahu nanti kita bisa ngobrol lagi nih. Kalau sama Dion di Bali, siapa tahu nanti Dio pas liburan ke sini kita bisa ngobrol lagi, atau mungkin lewat Zoom, atau mungkin sama Sam di Polinema. Semoga sukses, semoga keterima di Polinema, dan kita bisa ketemu lagi nih di Siap. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi di program Ngobrol Apa 2 minggu lagi. Tentu saja masih di Askara Channel. Dan juga masih di masih di Askara Channel jam 9 setiap hari Senin, 2 minggu sekali, dan untuk di YouTube-nya setiap hari Selasa jam 6 sore. Oke, untuk minggu depan dengan siapa kita lihat aja, tunggu aja. Kita balik program Ngobrol Apa balik minggu depan buat nemenin kalian semua. Oke, sampai ketemu. Dah.